Miss Nove? Miss Nove kenapa? Saya sedih sekali, Miss Nova. Karena sudah 4 minggu kita tidak bisa kemana-mana. Saya bosan. Saya juga merasakan yang sama sih, Miss Nove. Tapi kita mesti ingat ya bahwa dalam segala sesuatu Tuhan Yesus tetap baik kan, Miss Nove? Iya, saya percaya. Tapi tetap bosan, Miss. Tidak bisa ketemu siapa-siapa. Tunggu. Hari ini kamu ingat gak ini hari apa? Hari Minggu. Tapi hari ini hari spesial loh. Hah? Spesial apa? Spesial karena hari ini adalah hari Paskah. Oh. Nah, ayo kita sama-sama teman-teman sekolah minggu yang lain, kita mau memuji Tuhan bersama. Oke, ayo deh, Miss Nova. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Sekolah Minggu bersama Miss Nova dan Miss Nove. Miss berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya Miss Nova. Iya, betul banget Miss Nove. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan hari ini kami mau beribadah bersama, walaupun kami di rumah masing-masing, sama-sama memperingati Paskah, dan biar kami memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kami, dan siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita mau sama-sama memuji kebesaran Tuhan, dan kita bisa lihat kebaikan Tuhan melalui ciptaan alam, tumbuh-tumbuhan, suara burung berkicau, bunga-bunga, dan menyatakan bahwa rahmat Tuhan selalu baru. Kita sama-sama nyanyikan Tuhan Yesus baik. Semuanya ikutin gerakannya Miss ya, sambil bertepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama nyanyikan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bernyanyi dari awal lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah, kita sudah menceritakan, mengemukakan, memuji betapa baiknya Tuhan Yesus. Nah, Miss Nova, tadi Miss Nova bilang kita merayakan Paskah. Iya, betul sekali Miss Nove. Sebenarnya apa itu Paskah, Miss Nova? Paskah itu mengenai kita ini adik-adik adalah orang yang berdosa. Iya. Kita harusnya dapat hukuman. Tapi karena kasih Tuhan yang besar buat kita, Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, namanya Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita orang yang berdosa
dan kita menjadi anak Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak selamanya tergantung di kayu salib. Pada hari ketiga, dia bangkit dari kubur dan dia hidup selamanya. Oh, wow. Jadi Yesus tidak hanya mati adik-adik, dia juga bangkit. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu yang kedua digabung dengan lagu yang ketiga. Nanti kalau adik-adik tidak tahu lagunya, sama-sama sama Miss Nova dan Miss Nova belajar ya. Ikutin gerakannya sama-sama. Yesus disalib karena cintanya pada kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita bergerak sama-sama ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, Dosa dihapuskan. dosa dihapuskan. Nah, kita mau nyanyikan lagi bahwa Yesus bukan hanya disalib, tapi dia juga bangkit. Jadi Yesus bersama-sama dengan kita hidup sampai hari ini. Oke, mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Sambil ikutin gerakannya Miss ya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yesusku hiduplah. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yesusku hiduplah. Sekali lagi. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yesusku hiduplah. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yesusku hiduplah. Nah, sekarang kita mau nyanyi apa lagi nih Miss Nova? Nah, saat ini Miss Novi, kita bersama-sama adik-adik yang di rumah, kita mau siapkan hati pikiran kita. Sama-sama kita mau tenangkan di hadapan Tuhan. Kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu bahwa Tuhan telah mati buat kita dan dia jadi sahabat kita. Dan kita mau terus ingat dia sampai kita bertemu Tuhan Yesus di Wah, surga. bagus sekali liriknya Miss Nova. Iya, sama-sama kita nyanyikan ya adik-adik. Sambil siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan Yesus sahabat kita. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Mari bersama dari awal kita nyanyikan lagu ini. Yesus sahabatku, kau mati
Ya, selamat pagi, Xiaopengyo, anak-anak sekolah minggu, selamat pagi. Hari ini Lause mau menyampaikan cerita. Namun sebelumnya, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami sudah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya hati kami tenang, pikiran kami tenang, kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Demikian kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Lause mau bercerita dari kitab Matius pasal 28. Anak-anak sekalian, suatu hari ada seorang anak pada hari Paskah datang ke sekolah minggu. Wah, anak ini luar biasa sekali. Dia datang dengan membawa telur. Nah, ketika dia masuk di dalam kelas, Lausenya tanya, kenapa hari ini bawa telur? Lalu anak itu bilang begini, kan ini hari Paskah. Saya bawa telur karena biasanya hari Paskah itu ada pertandingan cari telur. Loh, tetapi kenapa kamu bawa telur? Iya, saya hanya kasihan kepada temanku. Tahun lalu ada temanku yang ikut pertandingan cari telur, ternyata dia tidak dapat telurnya. Dia sangat sedih. Nah, aku tidak mau temanku itu sedih. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang pada waktu lomba cari telur tidak dapat telur, saya kasih telur ini kepada dia. Wah, Lause sekolah minggu bilang, kamu punya hati baik sekali. Anak yang sangat baik. Tetapi Lause mau kasih tahu sama kamu. Hari Paskah itu artinya adalah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan hari cari telur. Ya. Tapi cari Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekalian, di dalam Alkitab ada diceritakan pada pagi-pagi, pada hari Minggu, ada 3 perempuan. Namanya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Saudara, ketiga wanita ini, ketiga ibu-ibu ini mereka berunding. Lalu mereka beli minyak wangi. Mau kemana mereka? Mereka mau pergi ke kuburan Yesus. Saudara, lalu kemudian mereka pagi-pagi benar. Hari masih gelap mereka keluar. Di dalam perjalanan mereka bercerita. Aduh, aku merasa takut. Loh, kenapa takut? Karena kalau kita sampai di kubur sana, siapa yang menyingkirkan batu besar penutup kubur Yesus? Kita tidak punya kekuatan. Saudara, ketika mereka berjalan sampai di kuburan, saudara, betapa terkejutnya mereka. Kenapa? Karena ternyata batu itu telah disingkirkan. Alkitab bilang begini, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakainya putih bagaikan salju. Oh, ternyata ada seorang malaikat yang sudah turun mendahului ketiga wanita ini untuk menyingkirkan batu itu. Saudara, mereka ketemu dengan malaikat itu dan mereka sebenarnya merasa takut. Tetapi Alkitab bilang kepada mereka bahwa jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Alkitab bilang dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari kita lihat tempat dia berbaring. Anak-anakku sekalian, ternyata kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh malaikat itu membuktikan bahwa firman atau perkataan Yesus itu adalah benar adanya. Anak-anakku sekalian, sebenarnya kalau kita baca firman Tuhan ini di dalam Matius pasalnya yang ke-27 ayat 26 sampai 62 sampai 63 berkata demikian. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit.
Jadi sebenarnya Yesus sudah beritahukan bahwa 3 hari kemudian setelah kematiannya dia bangkit. Dan ternyata benar loh anak-anak, bahwa ketika ketiga perempuan ini sampai ke kubur, malaikat mengatakan dia sudah bangkit. Dan mereka melihat kuburnya memang kosong. Puji Tuhan, bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa perkataan Yesus itu benar adanya. Firman Tuhan itu benar adanya. Saudara, anak-anakku sekalian, nah ternyata setelah dia bangkit dan malaikat itu menyampaikan kepada dia, kepada perempuan-perempuan itu, bahwa ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Nah, anak-anakku sekalian, kebangkitan Yesus mengingatkan kita yang kedua, bahwa ia telah mengalahkan maut. Tadinya dia mati, sekarang dia bangkit, berarti dia mengalahkan maut. Kalau kita baca di dalam kitab Lukas memberitahukan kepada kita di dalam Lukas pasal 24 ayat 5, bahwa mengapa engkau mencari dia yang bangkit dari kematian? Artinya apa? Anak-anak, artinya kematian Yesus pada hari Paskah dia bangkit. Dan Paskah itu mengingatkan kembali kepada kita apa? Yaitu Yesus mengalahkan kematian. Kuasa Yesus mengalahkan kematian. Oh puji Tuhan. Kita yang percaya kepada Yesus, pada suatu hari ketika kita meninggalkan dunia ini, tetapi kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Kita memiliki hidup yang kekal seperti Yesus. Setelah dia mati, dia bangkit dan tidak mati lagi. Sama dengan kita yang percaya kepada dia. Nanti kita semuanya dibangkitkan dan kita tidak perlu mati lagi karena kita memperoleh hidup yang kekal. Nah anak-anak sekalian, setelah itu apa yang terjadi? Kalau kita baca firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-7 dan ke-8 berkata demikian di dalam Matius pasal 28. Dan segera pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Ayat 8 berkata demikian. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Anak-anakku sekalian, sekarang apa yang terjadi dengan ketiga perempuan itu? Memang mereka takut, tetapi Alkitab mengatakan mereka bersukacita dan mereka berlari-lari memberitahukan apa yang mereka dengar. Anak-anak sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada kita apa? Bahwa memberikan keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan. Memberikan keberanian untuk menyampaikan kabar baik. Anak-anak sekalian, hari ini ketika kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Paskah, maka yang pertama kita diingatkan kembali apa yang pertama? Yaitu perkataan Tuhan Yesus atau firman Tuhan Yesus adalah benar adanya. Jadi kita harus rajin-rajin membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan benar adanya. Yang kedua, ketika kita merayakan Paskah, kita diingatkan apa? Bahwa Yesus sudah mengalahkan kematian. Jadi kita tidak perlu takut menjalani hidup kita. Sekalipun pada akhirnya nanti kita meninggalkan dunia ini, tetapi kita ingat, kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus mengingatkan kita apa? Kita diberikan keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan kepada banyak orang. Nah, adik-adik sekalian, biarlah Paskah pada hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang sudah bangkit, yang menang untuk kita semua. Nah, adik-adik sekalian, biarlah firman Tuhan ini boleh mendatangkan kekuatan, sukacita, dan semangat kita untuk terus bersama-sama menjadi murid-murid Tuhan yang percaya kepada firman Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang tidak perlu takut terhadap hidup ini, dan menjadi murid-murid Tuhan yang rajin memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini Tuhan mengingatkan kami. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus,
maka itu berarti engkau menggenapi firman Tuhan. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, engkau mengajarkan kepada kami supaya kami tidak perlu takut terhadap hidup ini. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, engkau mengingatkan kepada kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang rajin untuk memberitakan firman Tuhan. Dengan penuh semangat memberitakan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, dan kiranya Tuhan tolong kami untuk dapat senantiasa melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, di kesempatan kali ini, Lase ingatkan bahwa kita ada pertandingan bagi anak Pratama. Kita ada lomba gambar. Kita ada pertandingan menulis. Adik-adik udah tahu kan? Nah, Lase nunggu tulisan-tulisan yang menyangkut Paskah kita dengan tema He is alive. Yesus hidup. Adik-adik, kalian boleh menulis apa saja tentang Tuhan Yesus. Baik itu kebaikannya, kehebatan kuasanya, kasihnya yang sudah adik-adik dengar dan sudah rasakan sendiri. Adik-adik, tulis dengan baik ya, dan kirim ke Lase masing-masing. Tulisan yang terpilih pasti akan mendapatkan hadiah yang menarik dari Dewan Juri. Lase tunggu tulisannya paling lambat tanggal 15 bulan 4 ya nak. Ciao.